Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang fluida dinamis. Pada kesempatan yang kemarin, pada beberapa waktu yang lalu sudah dijelaskan tentang fluida statis. Sekarang lanjut ke fluida dinamis. Bedanya dengan fluida statis dan fluida dinamis itu dengan pada alirannya. Jadi kalau misalnya fluida statis itu kan fluida yang tidak ditinjau dari kecepatan alirannya. Kalau yang dinamis berarti dia pergerakannya, ada kecepatannya. Begitu. Langsung saja saya akan jelaskan tentang fluida dinamis. Ada syarat-syarat khusus suatu fluida dikatakan dinamis seperti ini. Fluida dinamis, ciri umum fluida ideal. Jadi ada ciri umumnya fluida ideal. Yang pertama adalah tidak termampatkan atau tidak kompresibel. Pada umumnya, fluida bersifat kompresibel, yaitu massa jenis fluida bergantung pada tekanannya. Jadi rho itu bergantung pada tekanannya. Itu namanya adalah kompresibel. Ketika tekanan diperbesar, misalnya dengan memperkecil volume atau massa gasnya ditambah. Jadi kalau volumenya diperkecil, otomatis kan tekanannya menjadi besar, seperti itu. Kemudian, namun untuk fluida ideal tidak bersifat tidak kompresibel, yaitu massa jenis fluida tidak bergantung pada tekanan. Jadi massa jenisnya itu mau tekanannya besar, tekanannya kecil, dia tetap massa jenisnya tidak berubah. Contohnya adalah ini. Ini adalah bukti bahwa fluida itu bisa bersifat kompresibel. Jadi pada saat kita ini adalah botol. Gambar yang pertama ini adalah botol yang kosong yang ditutup rapat. Botol ini ditutup rapat pada ketinggian 3.400 meter. Gitu. Jadi dia pada ketinggian 3.400 meter. Ternyata botol ini pada saat dia dibawa turun, misalnya di daerah yang lebih rendah datarannya, misalnya sekitar 2.000 meter di atas permukaan air laut, maka terjadi ini penyusutan. Jadi kayak botolnya itu semakin rusak gitu loh. Dia akan mengepres dan memipih. Nah, ini buktinya bahwa fluida itu bisa mengalami yang namanya kompresibel. Jadi dia bergantung pada tekanannya. Tetapi pada fluida dinamis itu tinjauannya adalah fluida ideal. Jadi yang fluida seperti ini dia tidak ditinjau. Jadi fluida yang dinamis itu sifatnya harus yang pertama tidak kompresibel. Jadi tidak berlaku seperti ini. Jadi dia mau mengalir, airnya mengalir dimanapun, dia tekanannya tidak mempengaruhi massa jenisnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya air itu masuk ke suatu pipa, terus kemudian pipa di lantai 1, kemudian dia naik ke lantai 2, massa jenisnya tetap sama, yaitu dia massa jenis air ya 1000, seperti itu. Jadi tidak ada perubahannya. Itu adalah tidak kompresibel yang pertama. Yang kedua, aliran fluida tidak turbulen. Aliran fluida ideal tidak berputar-putar atau mengepul seperti asap rokok. Aliran fluida yang ideal adalah bersifat laminer atau streamline. Ini adalah aliran laminer. Ini adalah aliran turbulen. Lebih gampang menggambarkannya adalah di saat kita melihat asap rokok. Jadi ini ada rokok. Rokok ini saat dia disulut atau dia dirokok ya, itu asapnya akan keluar seperti ini. Kalau kalian amati, di sini dia akan lurus, kemudian dia akan berputar-putar. Kalau yang berputar-putar itu adalah turbulen, kalau yang lurus ini adalah laminer. Jadi tinjauan yang kedua, syaratnya fluida dinamis, yang kedua itu adalah aliran fluidanya itu harus yang laminer, seperti ini. Jadi dia harus laminer. Ini juga kalau kalian amati dan kalian perhatikan, kalau misalnya kalian entah itu rokok, entah itu lilin juga bisa. Itu kenapa kok tangan kita saat kita menaruh tangan kita di atas asap rokok yang alirannya laminer sama alirannya turbulen itu lebih panas yang mana gitu. Ya kan kalau kita lihat kan otomatis nanti
kalau kita amati, kalau kita tangan kita ditaruh di atas ini otomatis asapnya yang tepat waktu streamline itu akan terasa lebih panas daripada yang saat dia sudah mual-mual turbulen ini. Jadi itu karena apa? Seperti itu. Nanti silakan dipelajari, nanti saya akan keluarkan pada waktu ujian. Selanjutnya yang ketiga adalah aliran fluida bersifat stasioner atau lunak. Artinya, kecepatan aliran fluida pada setiap titik sembarang selalu bersifat tetap. Jadi, aliran fluida, ini misalnya pipa, di dalamnya ada air, kecepatan fluida di titik A dan di titik ujungnya ini, itu selalu sama. Ini kan luasan, sorry. Maksudnya di segala titik ini kecepatannya selalu tetap, jadi tidak berubah-ubah. Kecuali di saat dia memasuki pada luas penampang yang berbeda. Berarti dia sudah tidak bersifat tetap kecepatannya. Jadi tinjauannya itu aliran fluida bersifat stasioner atau lunak. Artinya kecepatan aliran fluida pada setiap titik sembarang selalu bersifat tetap. Ini yang ditinjau. Misalnya, maksudnya kalau yang tidak ditinjau itu di sini kecepatannya adalah 2 meter per second pada luasan yang sama. Ternyata di sini kecepatannya dia berkurang gitu. Jadi kan ada apa di sini? Bisa juga dia karena ada gaya gesek. Nah, berarti dia pada aliran fluida bersifat stasioner ini semua hal yang membuat kecepatan aliran air itu berubah tidak dianggap seperti itu. Kemudian yang pertama kita pelajari pada fluida dinamis yaitu debit. Ini debit itu kita prinsipnya adalah prinsip kontinuitas kesinambungan. Ya, ini sebentar saya carikan dulu. Jadi, seperti ini. Yang pertama kita pelajari adalah prinsip kontinuitas. Yang pasti dipelajari adalah debit. Debit kalau kalian masih ingat, debit itu adalah disimbolkan dengan I. Debit itu didefinisikan sebagai laju aliran air, jumlah laju aliran air tiap satuan waktu. Berarti dia volume yang mengalir tiap satuan waktu. Besaran I sama dengan V. I itu adalah debit. Debit itu berarti dia meter kubik per sekon. Kemudian V-nya adalah volume. Volume berarti meter kubik. T-nya adalah waktu. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Kalau misalnya ada suatu pipa ini dengan luasan yang sama. Pipa dengan luasan yang sama, berarti di sini ada A. Terus kemudian ada air yang mengalir, ada fluida yang mengalir, berarti dia memiliki kecepatan V. Terus pada selang waktu tertentu, ini berarti dia menggunakan debit. Nah, debit ini adalah volume tiap satuan waktu, sedangkan kita juga harus bisa mencari volumenya di sini. Kalau kita jabarkan atau kita turunkan dari persamaan Q ini, kalau diketahui A sama V, otomatis Q sama dengan V per T, volume. Volume itu kan luas kali ketinggian. Luas berarti A dikali dengan H dibagi dengan T. H jarak atau ketinggian dibagi dengan T
berarti dia sama dengan adalah kecepatan. Jadi besarnya fluida, besarnya debit itu sama juga dengan A dikalikan dengan V. Jadi bisa juga dia sama dengan I sama dengan A dikalikan dengan V. A-nya adalah luas, penantang, meter kuadrat, itu semuanya. V-nya adalah kecepatan. Namanya meter per second. Gitu. Ini sebenarnya ini sama, ada satu prinsip. Sekarang kita tinjau kalau misalnya dia ada fluida yang mengalir pada suatu pipa yang memiliki luasan yang berbeda. Ini seperti ini. Ini dari pipa besar. Kemudian dia disembung untuk dialirkan ke pipa kecil. Untuk dialirkan ke pipa kecil. Berarti di sini kita tuliskan dulu. Di sini ada komponen yang namanya A1, luasan bidang yang pertama yaitu yang besar. Kemudian di sini ada A2. Kemudian di sini ada kecepatan yang mengalir V1. Di sini otomatis kan dia berbeda kan, berbeda luasan, otomatis ini muncul V2. Prinsip kontinuitas seperti ini. Jadi dia fluida yang mengalir pada luasan yang berbeda maka akan memiliki debit yang sama. Itu adalah prinsip kontinuitas. Berarti I1 sama dengan I2. I1-nya berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini adalah prinsip kontinuitas. Kalau pengembangan di soalnya biasanya diketahui A-nya itu dalam bentuk jari-jari. Jadi A-nya itu diketahui jari-jari. Misalnya di sini ada R1. R1 atau bisa juga dengan D1, diameter pertama. Di sini muncul ada R2 dengan diameter kedua. Jadi kalau kita substitusikan ke dalam persamaan A1 V1 sama dengan A2 V2, berarti A1 V1 sama dengan A2 V2 itu dimasukkan, berarti A itu kan luasan lingkaran, otomatis berarti luasnya PR 1 kuadrat kali V1 sama dengan PR2 kuadrat kali V2. Berarti V coret tinggal R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Ini adalah prinsip kontinuitas. Kemudian kalau dimasukkan diameter itu kan kalau misalnya A itu kan berarti 1/4 pi D kuadrat. Di sini ada 1/4 otomatis rumusnya jadi D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Tuh. Ini adalah pembahasan singkat tentang prinsip kontinuitas yang pertama kita pelajari, yaitu prinsip kontinuitas. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ini untuk contoh soalnya. Sebuah pipa salah satu bagiannya berdiameter 20 cm dan bagian lainnya berdiameter 10 cm. Jadi saya hapus slide. Oh, saya tulis, saya kerjakan dulu ini. Contoh yang diketahui dia D1-nya adalah 20 cm, D2-nya adalah 10 cm. Kemudian jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar, berarti V1-nya
V1-nya adalah 30 cm per second kuadrat, tentukanlah laju aliran di bagian pipa berdiameter gitu, berarti V2-nya berapa? Jadi ya sudah, kita menggunakan kalau mau sentimeter semua nggak apa-apa, karena kan kita sudah sentimeter, berarti langsung D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Nah ini D1 kuadratnya berarti 20 kuadrat kali V1-nya 30, D2-nya kuadrat ya 10 kuadrat kali V2. Berarti kan ini 400, 30, 100, V2. 100 coret, berarti V2-nya adalah 120 cm per second. Jadi jawabannya adalah 120 cm per second. Seperti itu. Kita cek. Nah ini, jawabannya adalah 120 cm per second. Jadi kalau prinsip kontinuitas ini, dia masih pada tahapan yang masih sederhana, jadi tidak terlalu kompleks dan insya Allah mudah dan bisa gampang dipahami seperti itu. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, jangan patah semangat. Jadi di era yang seperti ini belajarnya tetap harus lebih giat lagi karena kita sebagai pendidik tidak bisa memberikan ilmu kita atau pengetahuan kita secara langsung, jadi bisanya hanya seperti ini. Jadi semoga bisa maksimal belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.